Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum ajma'in min adzabin nar. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa damma naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ila an qal wa jama' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'. Masih dalam pembahasan adab-adab atau etika masuk ke dalam kamar mandi. Wajma' fil istinja'i, dan gabungkanlah olehmu, himpunlah olehmu fil istinja'i, pada saat istinja, di dalam istinja, baina isti'malil hajari wal ma', yaitu di antara menggunakan batu dan juga air. Kemarin kita sudah bahas apa saja yang dikatakan atau yang dimaksud sebagai alat istinja. Yaitu yang pertama ada yang namanya batu atau semacamnya. Benda apapun yang merupakan benda padat, bukan benda yang muhtaram, bukan benda yang terhormat, bendanya juga benda suci, kering, dapat menyerap atau dapat meresap. Dan juga yang merupakan alat istinja adalah air. Akan tetapi yang merupakan utama atau paling utama dari alat istinja yaitu menggabungkan antara batu dengan air. Artinya di saat kita istinja lebih utama kita menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian air. Itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Jadi saat istinja, di saat kita cebok itu lebih utama batu dulu, kemudian air. Paham nggak tuh? Jadi cebok dulu dengan batu atau dengan tisu atau dengan kertas, kemudian baru dibasuh dengan air. Itu yang paling utama. Bahkan ketika kita menggunakan dua benda tersebut, yaitu batu dengan air, itu merupakan hal yang paling disukai di saat kita bersuci. Sebab apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersuci. Jadi kalau kita mau dicintain sama Allah, gampang caranya. Hidup apik, rapi, bersih, suci, nggak dekil, nggak kotor, nggak kumel. Itu yang paling gampang biar kita dapat cinta Allah, yaitu dengan kita bersih hidup tuh, suci. Sering ngegebegin gitu tuh badan biar bersih, biar suci. Bahkan ketika istinja harus bersih, suci, jangan asal-asalan. Itu paling mudah, paling gampang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi innallaha yuhibbul mutatahhirin. Makin kita sering bersuci, makin sering kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang paling utama adalah kita beristinja menggunakan batu dan air atau semacam batu. Tisu, kertas, gitu. Kita buang air kecil, buang air besar, istinjanya, ceboknya pakai batu dulu atau pakai kertas dulu atau pakai tisu, kemudian baru dibasuh dengan air. Fa idza aradtal iktisara ala ahadihima. Kemudian apabila kamu menginginkan atau berkehendak al-iktisara, akan meringkas. Meringkas di sini maksudnya kamu menggunakan salah satu daripada keduanya, yaitu antara batu dengan air. Fal ma'u afdalu, maka
air lebih utama. Dari dua hal tadi antara batu dengan air, kamu mau menggunakan salah satunya, maka yang paling utama adalah air. Jadi urutan nomor 1 alat untuk istinja batu dan air. Kedua air. Ketiga batu. Itu urutannya. Yang paling utama tadi apa? Batu dan air. 2 air aja. 3 batu aja. Itu urutannya. Kalau mau istinja, kalau mau mendapatkan keutamaannya, pakai batu, pakai air. Fa'idik tasorta, maka jika kamu ingin meringkas alal hajari, akan batu saja. Jadi kita pengen beristinja dengan batu aja, nggak pakai air. Fa'alaika antas ta'mila salasata ahjari tahiratin munasyifatin lil ain. Maka hendaklah bagimu di saat kamu beristinja antas ta'mila, kamu menggunakan salasata ahjarin, akan 3 batu, yaitu batu yang bagaimana? Batu yang tahiratin, batu yang suci, dan juga munasyifatin, dapat menyerap, dapat meresap lil aini, akan najisnya. Jadi itu yang paling utama. Kalau kita pengen beristinja dengan batu, maka gunakan 3, siapin 3 batu. Kalau tisu berarti siapin 3 tisu, atau 1 tisu dilipat jadi 3 entar. Atau 1 batu tapi nanti menggunakan 3 sisi. Tamsahu biha mahallan najwi, yang mana kamu mengusap dengan itu batu mahallan najwi, tempat keluarnya najis. Bihaitsu la yantakilun najasah, sekiranya tidak berpindah najisnya. An maudhiha, dari tempatnya keluar najis. Wa kadzalika tamsahul qadib, dan begitu juga kamu mengusapnya, mengusap akan batang kemaluannya, yaitu tempat keluar najisnya. Fi salasati mawadhi, pada 3 sisi atau 3 tempat, min hajarin, dari batu. Gimana caranya? Dengan 3 batu, atau dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ya, kalau batunya kecil-kecil, cari 3 batu. Kalau batunya gede, ya, batunya gede, cari yang ada 3 sisi batunya. Jangan batu bata, ledes. Cari batu yang benar. Batunya yang mana? Batunya yang suci. Itu syarat utamanya. Yang kemudian batunya itu dapat menyerap, batunya kering, nggak basah. Caranya begini. Ini batu, ya. Cara yang pertama, kalau kita mau istinja pakai batu, batunya dipegang pakai tangan kanan. Ini saya begini, tangan apa ini? Batunya dipegang pakai tangan. Jadi cara yang pertama, batu dipegang tangan kanan, atau pakai tisu dipegang tangan kanan. Kemudian tangan kirinya memegang kemaluan. Contoh nih, laki-laki mau ngencing, ini dipegang batangnya nih pakai tangan kiri, batunya pakai tangan kanan. Caranya gimana? Ngusapnya. Ngusapnya bukan ini batang, nih, ini batang, diusapnya bukan begini. Bukan tangan kanannya yang bergerak, tapi tangan kirinya yang memegang kemaluan itu, itulah yang digerakkan. Bukan tangan kanan. Kalau tangan kanan yang digerakkan, makruh hukumnya. Sebab istinja nggak boleh pakai tangan kanan, makruh. Istinja pakai tangan kiri. Ini tangan kiri kan megang kodip tadi, ya, megang pestol. Tahu pestol? Ya. Ini yang digerakkan ini. Nih begini, maaf. Ini kan tisu atau ini batu punya sisi begini. Ini yang pertama kan 3 kali usapan. Batu pertama dari kanan ke kiri. Tuh. Ini apa namanya? Pistolnya tadi diputar begini tuh. Ini ya, dari kanan ngambilnya ke kanan puternya. Ini kan putaran ke kanan begini tuh. Itu yang pertama. Yang kedua muternya ke kiri.
Tuh. Yang ketiga dari bawah ke atas. Tuh. Tentunya dengan batu atau tisu yang berbeda, tiga batu. Jadi begini, ambil batu pertama, pegang pakai tangan kanan, tangan kiri memegang kemaluan, diputer cara pertama usapan begini, tuh puternya ke kanan. Nah, buang batunya, ambil batu yang kedua atau tisu, dilipat pada sisi yang lain. Kemudian yang kedua diputer dari kiri, tuh dari kanan ke kiri begini. Tuh, itu yang kedua. Kelihatan nggak? Kemudian yang ketiga baru diselesaikan dari bawah ke atas. Paham? Itu kalau kencing, ya, menggunakan batu atau tisu istinjanya. Bagaimana kalau buang air besar istinjanya? Ini lubang. Sama, yang pertama ambil batu tadi dari sisi sini, putar ke sini. Gitu tuh. Kemudian yang kedua ambil batu yang lain. Ini batu nih, ya. Gimana nih? Maaf deh. Ini lubang nih. Ini lubangnya nih. Maaf. Ini kalau buang air besar, ini lubangnya di sini. Batunya ambil pakai tangan kiri. Tangan apa ini? Tangan kiri berarti. Batunya pakai tangan kiri. Nih, diputar begini dulu. Set gitu tuh. Ya, pokoknya begini, ini batu nih. Set gitu tuh. Arah kanan, berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua searah jarum jam. Tuh, dari kanan ke kiri. Yang ketiga dari bawah ke atas. Batu di tangan kiri kalau buang air besar. Beda dengan tadi buang air kecil, batunya dipegang di tangan kanan. Yang nyamperin adalah pistolnya. Ya, alat bantang kemaluan kita tuh pegang pakai tangan kiri. Paham? Paham belum? Kalau pakai air gimana? Pakai air, pegangnya tetap tangan kiri, diciduk airnya pakai tangan kanan. Diguyur dari atas tuh, diguyur, kena di batang kemaluan, kena di ujung pala, tangan kirinya ngusap. Kalau pakai air. Paham? Begitupun buang air besar, tetap tangan kirinya yang mengusap, tangan kanannya yang menuangkan air. Itu cara istinjanya yang benar sesuai sunnah dan adab. Ingat, cara utama menggunakan batu dan air. Yang kedua hanya air. Yang ketiga hanya batu. Kalau batu mau 3 kali, 3 batu, dengan 3 batu tadi caranya sudah diterapkan. Atau dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kalaupun pakai tisu 1 lembar dilipat jadi 3. Paham? Nah, fa in lam yahsulil intiqa'u bi thalathah. Jikalau belum terjadi, yaitu bersihnya akan dari najis bisalasah dengan 3 kali usapan tadi. Dengan 3 batu belum bersih ternyata. Dengan 3 kali usapan belum bersih pakai batu, masih ada najisnya. Fatammim khamsatan aw sab'atan, maka sempurnakan sebanyak 5 kali atau 7 kali. Pas kita cebok, pas kita istinja 3 kali belum bersih, jadi 4. Caranya gitu lagi tadi, muter kayak tadi lagi. 4 udah bersih, ya udah sempurnain 5. Mau disempurnain lagi, ya udah jadi 7. Muternya sama, caranya sama kayak begitu. Iya, betul. Ila an yunqa, sampai bersih. 3, 5, 7. Bil itari, yaitu kenapa dengan hitungan ganjil? Sebab fal itaru mustahabbatun. Adapun hitungan ganjil tersebut yang tadi dengan batu 3, kalau belum bersih ya 5 batu, kalau belum bersih ya 7 batu. Sebab hitungan ganjil itu mustahabun, yaitu merupakan kesunahan. Wal inqa wajib, dan bersih itu merupakan kewajiban. Jadi hitungan ganjil sunnah, bersih wajib. Kalau 4 kali udah bersih cukup, itu merupakan wajibnya. Tapi sunnahnya diganjilkan jadi 5.
Begitupun udah 6 kali bersih, 7 kali disunahin. Itu. Maka siapkan kalau mau menggunakan batu, bersihkan begitu caranya. Disiapin batunya 3 atau siapin batunya 5 atau 7 sekalian biar bersih. Ingat batunya batu yang suci juga kering yang dapat menyerap. Wala tastanji, dan janganlah kamu beristinja illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Kenapa? Sebab dengan tangan kanan istinja dengan tangan kanan itu merupakan kemakruhan. Jadi istinja pakai tangan kiri. Kalau mau pakai batu di tangan kanan, istinja tangan kiri memegang kemaluan, megangin pistol. Itu tetap pakai tangan kiri. Maka caranya begitu tadi. Kodipnya itu, batang kemaluannya itu yang nyamperin batu, jangan batu yang nyamperin kemaluan. Sebab kalau batu kita pegang tangan kanan nyamperin daripada kemaluan, jadi kita istinjanya pakai tangan kanan. Itu makruh. Paham? Ya. Lalu wakul indal faragi, dan ucapkan ketika selesai minal istinja'i, dari istinja, doanya nih, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah akan hatiku minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin, dan lindungilah, bentengilah, farji, akan kemaluanku, minal fawahishi, dari perbuatan zina. Ya, itu doanya. Doa istinja, bacanya di dalam hati. Kalau kita di kamar mandi, ya, bacanya dalam hati. Wadluk, dan gosokkan wadluk yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja, setelah sempurna selesai istinja kita gosokin tangan kita bil ardi, dengan tanah, au bihaitin, atau dengan tembok, fumaksilha, kemudian cuci bersihlah itu tangan. Ya, itu zaman dulu, zaman Rasul belum ada sabun. Zaman sekarang udah ada sabun. Maka dicuci dengan sabun tangan kiri kanan kita. Dicuci, itu merupakan kesunahan. Itulah adab-adab etika cara kita masuk ke kamar mandi, kemudian bagaimana cara kita buang hajat, kemarin udah dijelasin, sampai kepada istinjanya selesai, keluar kamar mandi beres, ada adabnya lagi. Ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus kita benar-benar terapkan. Jangan sampai perkara yang seperti ini kita remehin, kita anggap ini kecil, kita anggap ini biarin aja begitu. Jangan. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Sebab kalau yang namanya buang hajat gitu ke kamar mandi itu bisa jadi lebih banyak daripada sholatnya kita. Sholat sehari kita cuma 5 waktu. Ada aja juga yang kurang-kurangnya. Tapi ke kamar mandi bisa lebih dari 5. Apalagi yang beser, bentar-bentar ke kamar mandi, bisa lebih. Maka perlu kita jaga adab kita dalam kita masuk ke kamar mandi, dari buang hajatnya sampai selesai kita keluar kamar mandi, dipakai nih adab. Karena merupakan sesuatu hal yang luar biasa kalau kita masuk kamar mandi itu dengan adab. Ada seorang ulama, yaitu yang kita pelajari kitabnya, Sulamat Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Abdullah bin Husain bin Thohir ini punya adik namanya Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Punya kakak, maaf. Ada nih adik kakak Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dengan Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Yang mereka nih keduanya dididik dan dibimbing oleh bibinya. Jadi ada juga ulama besar yang
pernah diajar dan dibimbing oleh seorang perempuan. Dididik oleh bibinya. Apa kata bibinya? Lau amil tuma ada badukhulil khala la kharajtuma binuril ilmi. Kalaulah kamu berdua menerapkan adab-adab masuk kamar mandi ini, la kharajtuma binuril ilmi, maka kamu berdua akan keluar dengan membawa cahaya ilmu. Masuk kamar mandi, keluar bawa cahaya ilmu. Kenapa? Sebab masuknya sampai selesainya dan keluar kamar mandi itu dia menggunakan adab-adab etika. Biar kata kamar mandi tempat kotor, tempat yang menjijikan. Ya. Bahkan dikatakan bisa kita ambil hikmahnya di sini. Kita kan masuk kamar mandi nih ada keperluan, ada hajat. Nggak mungkin orang bolak-balik kamar mandi tapi nggak ada hajat. Sekalipun tukang bikin kamar mandi ada hajat dia masuk bolak-balik kamar mandinya. Apa yang bisa kita ambil di sini? Jadi masuk keluar kamar mandi itu seperti halnya kita hidup di dunia. Nggak mungkin orang tuh menetap selamanya di kamar mandi. Begitupun nggak mungkin kita menetap selamanya di dunia. Hanya sebatas memenuhi hajat. Masuknya kita ke kamar mandi hanya memenuhi hajat kita. Keluar selesai kita punya hajat. Begitupun kita hidup di dunia. Ini hajat kita. Untuk apa? Mempersiapkan hidup kita di akhirat. Nanti kita bakal keluar dari dunia. Nanti kita bakal selesai. Itu ilmunya yang bisa kita petik. Maka kalau saja kita masuk keluar kamar mandi pakai adab, hidup di dunia juga pakai adab. Agar apa? Hidup kita baik di dunia, maka mati kita dalam keadaan baik dan menuju akhirat dengan keadaan baik. Kata Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir dikatakan ya'ishul mar'u alama yamutul mar'u alama asyalih. Orang itu mati sebagaimana dia hidup. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dan orang itu bakal dibangkitin sebagaimana dia matinya. Kalau kita mau mati dalam keadaan baik, maka hidup kita dalam keadaan baik. Dan mau dibangkitin kita dalam keadaan baik, maka matinya kita dalam keadaan baik. Itu filosofinya masuk kamar mandi pakai adab, keluar kamar mandi pakai adab, sebatas kita memenuhi hajat, sama kayak di dunia begitu. Maka jaga adab kita, biar kata masuk ke tempat yang kotor, tempat yang menjijikan, kita harus juga pakai adab. Jangan sampai kita lupakan adab-adab hal yang seperti ini. Orang bisa jadi punya ilmu gara-gara tuh keluar masuk kamar mandi pakai adab. Dapat ilmunya begitu. Dan juga di saat kita kencing, di saat kita buang air, harus kita perhatikan. Jangan asal-asalan, asal keluar, beres, tutup, udah kelar. Enggak, jangan. Cara istinjanya kita perhatiin, ceboknya, bersihinnya kita perhatiin. Jangan asal-asalan, apalagi sampai enggak cebok, sampai enggak istinja. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah melewati 2 makam, 2 kuburan. Kata Nabi, 2 kuburan ini penghuninya sedang disiksa. Dan tentunya ahli kubur ini pernah melakukan kesalahan saat hidupnya. Kenapa bisa disiksa gitu? Pastinya pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Yang pertama, ahli kubur yang pertama disiksa karena la yastanzihu binal baul. Karena dia nggak pernah bersuci di saat dari buang air kecil. Saat kencing nggak pernah dibersihin. Kencing nggak pernah bersuci, nggak pernah istinja. Gara-gara itu dia dapat azab kubur. Gara-gara kencing. Memang kita mengatakan itu hal yang sepele. Itu bukan dosa yang besar. Tapi gara-gara itu orang bisa diberi azab, disiksa di dalam kubur. Gara-gara apa? Gara-gara kencing. Nggak dibersihin. La yastanzihu minal baul. Maka perhatiin nih sekali lagi di adab-adabnya nih. Cara istinjanya sesuai sunnah dan adab kita perhatiin. Biar apa? Biar kita bebas dan selamat daripada azab kubur. Gara-gara
kencing. Yang kedua kata Nabi yang disiksa yaitu dia yang selama hidupnya sering memfitnah, sering mengadu domba. Sebab itu dia disiksa. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil satu pelepah korma, kemudian dibelah jadi dua. Pelepah kormanya masih basah, dibelah jadi dua, ditaruh di masing-masing di atas kuburan tersebut. Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anha la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Jadi gitu kata Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi belah itu pelepah kurma jadi dua, ditaruh di salah satunya, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga kedua ahli kubur ini tidak disiksa, diringankan siksaannya malam yaibasa selama pelepah kurma ini masih basah. Itulah dalil kenapa kalau ke kuburan kita siramin air. Di atasnya, jangan di dalamnya. Di tanahnya. Kita siramin atau ditaruhin kembang, ditaburin kembang yang masih basah. Selama itu masih basah, yang di dalam kubur mendapatkan keringanan dari siksaan kubur. Itu dalilnya di situ. Ya. Apa rumput, batu-batuan, batu kali biasanya tuh basah tuh nggak pernah kering. Itu taruh aja di situ. Itu dapat meringankan kubur. Meringankan siksa kubur. Selama itu masih basah. Maka pelajarannya apa tadi? Kencingnya kita diperhatiin, kebersihannya, istinjanya jangan sampai asal-asalan, sebab itu dapat menyebabkan kita dapat siksa kubur. Paham? Dan juga yang terakhir begini, soal kotoran, soal apa yang kita keluarkan saat kita istinja. Padahal sebelumnya yang kita makan, yang kita lihat adalah satu kenikmatan. Kita kalau ngeliat makanan enak kan? Yang apalagi makanan yang kita suka enak gak? Enak kita lihat. Saat masuk enak gak? Sampai ke dalam perut. Pas keluar enak gak dilihat? Kotorannya enak gak dilihat? Enggak. Padahal pas masuk enak kita lihat. Pas keluar enggak enak kita lihat. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnih kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Man kanat, siapa orang ya yang himmatuhu, yang dia orientasinya, pikirannya ma yadkhulu fi batnih, akan selalu tentang apa yang masuk ke dalam perutnya. Yang dia pikirin cuman yang masuk ke dalam perut. Makanan, yang pikirin makan, hidupnya tentang makan, hidupnya tentang kana qimatuhu ma yakhruju minhu, maka nilainya dia, harga dirinya orang tersebut ma yakhruju minhu, sama seperti yang keluar tadi. Kalau yang dipikirin hidup cuman makan, maka harga dirinya nggak jauh beda dengan kotoran. Ya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari bagaimana cara dan adab kita, etika kita dari masuk sampai keluarnya kamar mandi. Maka saat buang hajat, jaga adab, lakukan hal-hal kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu adabil wudu, bab tentang adab-adab wudu. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.